Bang! Suara keras, batu terciprat, tubuh Ye Chen dengan cepat mundur, seekor binatang buas dengan aura pembunuh yang agung menatapnya, sepasang mata tidak dapat melihat pupilnya, terus-menerus dipenuhi dengan aura jahat. Ini adalah banteng unicorn. Ia sangat besar, seperti bukit. Setelah mengaum, ia bergegas ke Ye Chen dengan kuku besinya. Seluruh bumi berguncang hebat. Ye Chen memberikan minuman dingin dan meniup tinjunya. Kekuatan yang mendominasi dan banteng unicorn saling bertabrakan, dan seluruh daratan retak. Reruntuhan dan bebatuan meledak dan terciprat ke segala arah. Kekuatan yang kuat meledak terbuka. Unicorn itu kembali dan meluncur keluar. Ye Chen menambahkan pukulan lain, dan retakan menyebar, seperti jaring laba-laba. Unicorn di kepala manusia unicorn itu dihancurkan oleh Ye Chen. Ada retakan di kepalanya, tetapi ia masih mengaum dan bergegas ke Ye Chen tanpa mengetahui rasa sakitnya. Ye Chen tahu bahwa banteng unicorn itu sudah mati. Sekarang hanya karena aura jahat dan makanan di sini, ia telah membentuk tubuh kehidupan yang unik. Jika dia tidak tahu rasa sakitnya dan tubuhnya tidak hancur, dia akan menyerang sepanjang waktu. Ye Chen membelahnya dengan satu tangan, dan kekuatan yang kuat membunuhnya. Itu membelah kepala unicorn menjadi dua, dan kemudian meledak. Ledakan, seluruh tubuh tiba-tiba jatuh, dan sebuah lubang yang dalam terlempar ke tanah, menimbulkan aliran debu dan asap. Roh jahat di sini terlalu berat. Selama tubuh klan iblis yang mati tidak dihancurkan, itu akan menjadi mayat sah. Aku tidak tahu berapa banyak mayat seperti itu yang masih ada di makam Wanyao. Kata jiwa tua itu. Meskipun kekuatan Sasi tidak seburuk sebelumnya, itu tidak rendah. Jika Anda menghadapi keberadaan teror sebelum Anda hidup, maka setelah Anda menjadi mayat, kekuatan Anda juga sangat mengerikan. Saya khawatir ada hal-hal lain selain mayat. Mata Ye Chen dingin, dan matanya tertuju ke depan. Ketika dia memecahkan banteng eksklusif, sesosok muncul di depannya. Sosok ini seperti sekelompok Yin Saki, yang dapat dikatakan terbentuk oleh kondensasi Yin Qi jahat. Ini adalah jiwa roh jahat Yin. Itu adalah roh jahat yang terbentuk oleh jiwa yang tersisa setelah dipelihara oleh roh jahat Yin dan menyerap banyak roh jahat Yin. Cara lama jiwa. Sudah lama sejak seseorang datang ke sini untuk pertama kalinya. Sepertinya kita memiliki kesempatan untuk keluar. Ada suara Yin dan kejahatan yang datang dari kelompok roh jahat itu. Itu dingin dan tanpa ampun, yang membuat orang merasa menyeramkan. Ye Chen bersenandung, karena sudah mati, masih ingin membalikkan gelombang apa yang akan datang. Itu adalah tonik yang hebat untuk menjadi begitu kuat. Kelompok roh jahat Yin itu tampaknya tidak mendengar kata-kata Ye Chen, dan kemudian dengan cepat menyerang Ye Chen. Roh jahat Yin yang kuat menyebar, seperti mulut besar berisi darah, untuk melahap Ye Chen. Di tengah pagi, kekuatan roh jahat itu meledak. Ah! Kemudian, terdengar teriakan dari roh jahat Yin. Semua roh jahat Yin dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi satu kelompok, mencoba melarikan diri. Bukankah sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang? Ye Chen mendengus dan meniup tinjunya. Hukum abadi melonjak di atas tinjunya, dan cahaya yang menyala-nyala menutupinya, menyelimuti kelompok roh jahat Yin itu. Ah! Di bawah hukum negeri dongeng, roh jahat Yin dengan cepat memudar. Sebuah teriakan datang, dan kulit kepala mati rasa. Dalam sekejap mata, roh jahat Yin menghilang dan menjadi tenang. Ye Chen membersihkan jiwa roh jahat ini, tetapi tiba-tiba dia memiliki firasat yang sangat buruk. Sebelum dia bisa memahaminya, tiba-tiba, raungan binatang buas bergema di langit dan bumi, dan serangkaian roh jahat Yin keluar. Dari mana aku datang? Bagaimana mungkin ada begitu banyak mayat hantu dan roh jahat? Ye Chen melihat sekeliling, dan ada monster dan Yin Saki muncul, yang tampaknya telah mengelilinginya. Sepertinya keberuntunganmu secara umum tidak baik. Ketika kamu pertama kali datang ke sini, kamu bertemu dengan sekelompok mayat Sa dan roh jahat Yin. Jiwa tua itu tidak lupa membuat lelucon saat ini. Ye Chen memutar matanya dan berkata, kamu benar-benar menganggur. Untungnya, mayat-mayat jahat ini tidak terlalu kuat. Kalau tidak, itu semua masalah apakah kamu dapat menarik diri sepenuhnya. Raungan, binatang buas yang mengaum, binatang buas raksasa ini bukan ras, ada harimau, serigala, beruang satu persatu, seluruh tubuh diselimuti oleh roh jahat Yin, dan bergegas ke Ye Chen, dan seluruh tanah bergetar.
Roh-roh yin dan roh jahat itu mendekati Ye Chen dengan senyum dingin, dan napas dingin menutupi Ye Chen. Mereka ingin memberi Ye Chen tekanan besar. Metode pertempuran suci Ye Chen Dou dipraktikkan. Dia bergegas maju dengan semangat juang yang kuat dan mengambil inisiatif untuk menebasnya dengan pedang naga hijau. Dengan satu pedang, seekor binatang harimau raksasa terbelah menjadi dua bagian. Ye Chen dikelilingi oleh roh binatang raksasa dan roh jahat yin. Dia memegang pedang naga hijau dan meledakkan serangkaian pedang ki yang mengerikan di lingkaran sekitarnya. Kemanapun cahaya pedang itu pergi, seekor binatang besar jatuh ke tanah. Ye Chen mempersembahkan korban kepada ding penjara kota Senxiang. Mulut tripod diarahkan ke roh-roh jahat yin dan menekan mereka. Ketika hantu-hantu itu bertemu dengan ding penjara, mereka ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka dibawa ke tripod. Setelah pertempuran sengit, Ye Chen sangat berani dan ganas. Seekor binatang buas besar jatuh. Dalam sekejap, hanya sisa-sisa binatang buas raksasa yang tersisa di tanah. Roh-roh hantu itu juga dimurnikan oleh tripod penjara kota Senxiang. Semua sisa-sisa binatang buas raksasa berubah menjadi roh jahat yin dan menghilang di udara. Ye Chen berhenti bernapas dan tidak tinggal di sini. Dia segera meninggalkan tempat kejadian untuk menghindari masalah. Segera setelah itu, Ye Chen tiba di reruntuhan lain. Dulunya itu adalah kota, tetapi sekarang sudah bobrok. Tembok-temboknya runtuh. Sulit untuk melihat bangunan yang utuh di dalamnya. Semuanya bobrok. Begitu Ye Chen memasuki kota, dia melihat sesosok tubuh di kota itu. Itu bukan mayat, tetapi orang yang masih hidup. Ledakan. Kemudian, tak jauh dari sana terdengar suara, embusan napas berfluktuasi, pada saat yang sama, tanah mengepulkan debu dan asap. Dalam sekejap, dua sosok melesat keluar dari asap dan debu, dan mereka bertarung dengan sengit. Salah satu dari mereka memiliki roh jahat dan yang lainnya penuh dengan kekuatan spiritual. Orang dapat melihat bahwa yang satu adalah klan iblis dan yang lainnya adalah Teran. Ye Chen melihat dengan saksama, dan yang memiliki kekuatan spiritual itu bukan orang lain. Dia adalah Zhong Chen, salah satu murid inti dari Tanah Suci Wanchu. Kekuatan Zhong Chen adalah salah satu yang terbaik di antara murid inti Tanah Suci Wanchu. Kekuatannya sangat bagus. Dia mematahkan semua jenis metode dengan satu napas dan mencapai level yang sangat tinggi. Dia bertarung dengan pemuda dari klan iblis. Pemuda dari klan iblis itu sangat kuat, dan tampaknya dia masih unggul. Ye Chen ragu sejenak ketika dia melihat pemandangan ini, dan akhirnya memilih untuk bertarung. Meskipun dia tidak mengenal Zhong Chen dan Mentian adalah tempat suci. Karena mereka bertemu, tidak baik untuk tidak melakukannya. Ye Chen menggunakan pukulan yang kuat untuk membunuh pemuda iblis itu. Zhong Chen dan pemuda iblis itu terkejut, mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang campur tangan pada saat ini. Zhong Chen merasa sedikit lega ketika dia melihat bahwa Ye Chen adalah orang yang melakukan gerakan itu. Namun, pemuda iblis itu merasakan tekanan yang sangat besar. Napas Ye Chen terlalu kuat. Dia hanya bisa menahan pukulan ini. Bang! Tubuh pemuda iblis itu terbang terbalik, dan wajahnya jelek. Dia tahu bahwa dia bukan lawan, jadi dia segera berbalik dan pergi. Tubuh Ye Chen berkelebat dan menjalankan hukum ruang dan waktu. Dia mengejarnya seolah-olah dia tidak memiliki suara. Dia menepuk tangannya, dan wajah pemuda iblis itu berubah drastis, dan dia segera meraung. Roh iblis itu melesat ke langit dan melawan dengan putus asa. Puff! Tubuh pemuda iblis itu ditepuk oleh Ye Chen, dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Seluruh tubuhnya menghantam reruntuhan dan membuat lubang besar. Ye Chen meledakkan dengan tinjunya, dan kekuatan yang kuat dan dahsyat itu membunuh. Seluruh tubuh pemuda iblis itu dihancurkan oleh tinju Ye Chen. Ye Chen memainkan cahaya suci itu diselimuti oleh kelompok ki jahat itu, memurnikannya. Terima kasih atas bantuanmu. Zhong Chen mengepalkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Ye Chen berkata dengan ringan, kita semua adalah manusia. Ketika kita keluar, kita harus bersatu dan saling membantu. Zhong Chen tertawa dan berkata, Saudara Ye memiliki pikiran yang luas. Saya mengaguminya. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, ada banyak bahaya di sini. Sebaiknya aku lebih berhati-hati. Aku pergi dulu. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan tidak mengatakan apa-apa lagi.
Dia terpisah dari Zhong Chen. Melihat kepergian Ye Chen, Zhong Chen menghela napas lega, lalu segera bergegas ke tempat di mana dia baru saja bertarung, seolah-olah ada beberapa penemuan penting. Jika kamu bisa membuat dua orang bertarung, kamu harus mencari tahu apa yang tidak ingin kamu lihat. Kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata dengan lemah, karena dia tidak mengatakannya, dia tidak ingin memberitahumu, jadi mengapa bertanya lebih banyak? Terlebih lagi, dia menemukannya. Jika kamu pergi ke sana, orang-orang mengira kamu ingin merampoknya. Ye Chen berjalan di kota, melihat pemandangan yang bobrok, hatinya juga merasa kesepian. Dilihat dari skala kota ini, awalnya benar-benar makmur, tetapi sekarang telah menjadi seperti ini. Saat Ye Chen sedang merenung, Ye Chen tanpa sengaja melirik istana bobrok di sebelahnya. Gerbang istana belum runtuh sepenuhnya. Di plakat besar di atasnya, ada 3 karakter besar terukir di atasnya, bangsa Jinwu. Ye Chen sedikit terkejut, berdiri di depan istana dan melihat plakat besar itu, dia berkata dalam hati, ini adalah wilayah orang Jinwu sebelumnya. Ye Chen berkata, dan berjalan ke dalam istana, sebagian besar istana hancur, tidak ada bangunan yang lengkap, di mana-mana ada kuil yang runtuh, dan beberapa dapat dilihat sekilas adalah telapak tangan yang hancur. Ye Chen baru saja memasuki istana ketika sesosok tubuh bergegas keluar dari istana. Kedua orang itu saling bersentuhan dan saling menatap. Ye Chen mengenal pria di depannya. Dia adalah orang lain atau salah satu dari 10 putra bangsa Jinwu, yang bernama Jinwu Li. Dia menduduki peringkat ke-7 di antara 10 orang Jinwu. Jinwu Li menatap Ye Chen dengan dingin, dan penuh permusuhan terhadap Ye Chen. Dia berkata dengan dingin, ini adalah tanah leluhur bangsa Jinwu. Tidak seorang pun dapat memasuki tanah leluhur bangsa Jinwu. Siapapun yang menodai tanah leluhur akan mati. Jinwu Li sangat sombong dan menatap Ye Chen dengan tatapan mata dingin dan sombong. Menurutnya, Ye Chen juga orang yang remeh, dan dapat dihapus sesuka hati. Menghadapi Jinwu Li yang sombong, Ye Chen mencibir, orang baik harus mati. 10 keluarga iblis benar-benar sombong. Jinwu Li berkata dengan dingin, apakah kamu punya pendapat? Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku tidak punya pendapat. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa tidak ada yang salah dengan menindas, tetapi jika objek hegemoni salah, itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Benarkah, sejak kamu melangkah ke tanah leluhur kami, kamu telah dijatuhi hukuman mati? Jinwu Li minum dengan dingin, dengan momentum yang agung bergegas ke Ye Chen. Mata Jinwu Li penuh dengan rasa sombong dan arogan, seolah-olah Ye Chen di matanya hanyalah semut pengganggu yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Melihat Jinwu Li, Ye Chen tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya hari ini kita bisa makan mahkota emas panggang lagi. Meskipun dia berkata bahwa dia berbicara pada dirinya sendiri, suara Ye Chen tidak besar atau kecil, yang dapat membuat Jinwu Li mendengarnya. Ketika Jinwu Li mendengar kata-kata Ye Chen, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih dingin dan niat membunuhnya menjadi lebih mengerikan. Ternyata kau memakan 9 saudaraku dan 10 saudaraku Jin Wulong dan Jin Wuqi. Aku akan menelanmu hidup-hidup dan membalaskan dendam mereka. Jin Wuli sangat marah, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi burung gagak emas yang besar. Bulu emasnya seterang matahari. Jin Wuli mengepakkan sayapnya yang besar, dan bulu emasnya menyilaukan. Bulu-bulu itu berubah menjadi ribuan pedang, dan cahayanya membunuh Ye Chen. Seluruh ruang itu terpelintir oleh kekuatan yang mengerikan itu. Mata Ye Chen tenggelam, dan kekuatan Jin Wuli beberapa kali lebih kuat daripada Jin Wuqi dan Jin Wulong. Setelah beberapa tahun berlatih, kekuatan Jin Wuli secara keseluruhan telah meningkat pesat. Keadaan Jin Wuli telah mencapai 9 tingkat keadaan gangguan, dan kekuatannya cukup kuat. Ada 10 bakat dalam kebangsaan Jinwu. Jin Wuli berada di peringkat ke-7 dan telah mencapai 9 tingkat gangguan. Sulit membayangkan betapa mengerikannya saudara tertua Jin Wuli sekarang. Ye Chen dan Jin Wuli berada di alam yang sama sekarang, tetapi momentum Jin Wuli benar-benar mengerikan. Sangat sulit untuk bertemu lawan manapun di 9 lapisan keadaan gangguan. Dalam menghadapi serangan Jin Wuli, Ye Chen berkata bahwa dia tidak memiliki banyak tekanan, tetapi dia memikirkan bakat lain dari kebangsaan Jinwu. Seberapa kuat ke-6 saudara Jin Wuli? Itu sangat sulit dikatakan. Ketika bulu-bulu Jin Wuli Wandao terbunuh,
Ye Chen menggunakan metode pertempuran suci, dan semangat juang yang penuh meletus. Momentum Ye Chen menjadi sangat mengerikan. Dia mengayunkan tinjunya, kekuatan dahsyat meledak, distorsi ruang, Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tinju ini. Ledakan. Dalam sekejap, tinju Ye Chen dan bulu Wandao bertemu, kedua kekuatan itu meledak dalam sekejap, dan kekuatan dahsyat itu meledak terbuka, menyebabkan riak di ruang angkasa. Ye Chen melangkah maju, dan bidang larangan ilahi terbentang. Momentum seluruh orang itu sangat meningkat lagi dan menjadi lebih agung. Sebaliknya, napas yang menginspirasi dari seluruh tubuhnya adalah tekanan pada Jin Wuli. Ekspresi Jin Wuli bergerak, dan dia merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Alam Ye Chen sama dengan dia, dan momentumnya tidak lebih baik dari dia. Sekarang ada tren untuk menekannya. Bagi Jin Wuli yang tak terkalahkan, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Sebagai seorang jenius dari kebangsaan Jinwu, kesombongan dari tulangnya mendorong Jin Wuli untuk sepenuhnya menekan Ye Chen dan membunuh Ye Chen sepenuhnya. Jin Wuli meraung, tubuh besar Jinwu mengeluarkan napas yang lebih agung, roh jahat membubung ke langit, mengepakkan sayap besar untuk menghadapi serangan Ye Chen. Ye Chen mengayunkan tinjunya. Ada hukum negeri dongeng yang melonjak di atas tinjunya. 9 tinju dipraktikkan dan 9 tinju terbunuh, menyebabkan 9 gelombang berat, satu demi satu, yang membuat seluruh langit bergetar hebat. Jin Wuli merasakan kekuatan yang mengerikan dan wajahnya berubah drastis. Kekuatan ini berada di luar jangkauan kekuatannya. Ketika dia membuka mulutnya, api panas meledak. Api itu sangat mengerikan, membakar langit, dan ruang itu terdistorsi seketika. Dikatakan bahwa orang-orang Jinwu berasal dari matahari. Mereka berlatih di bawah sinar matahari dan mengolah api matahari yang sebenarnya. Jenis api ini sangat menakutkan, dan itu adalah salah satu api paling mengerikan di dunia. Begitu api keluar, suhu seluruh area meningkat tajam, dan ruang itu terdistorsi. Beberapa serangan Ye Chen di depannya berhasil dilawan, tetapi dia juga memadamkan api itu. Beberapa pukulan datang dari belakang. Wajah Jin Wuli berubah drastis. Tubuhnya yang besar dihantam oleh beberapa gelombang besar dan terlempar ke belakang. Wow! Jin Wuli memuntahkan seteguk darah dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Kemudian matanya menjadi gila dan ganas. Dia melebarkan sayapnya, dan momentumnya menjadi sangat mengagumkan lagi. Dia masih sangat bangga dengan langit. Aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat, tetapi ini adalah tanah leluhur bangsa Jinwu. Jin Wuli berkata dengan muram, dan kemudian napasnya melonjak di sekujur tubuhnya. Aliran darah naik ke langit dan membangkitkan kekuatan darah. Kekuatan darah menyebar, dan Jin Wuli mengatakan sesuatu. Kemudian, reruntuhan tanah leluhur bangsa Jinwu bergetar, dan seluruh tanah berguncang. Kemudian, aliran roh jahat melonjak dan meraung di dalam roh jahat. Ini adalah kehendak tanah leluhurnya. Orang tua itu terkejut. Ye Chen mengerutkan kening. Dengan mulut Jin Wuli yang bernyanyi, roh-roh jahat mengelilingi Jin Wuli, menempel pada tubuh Jin Wuli, seluruh napas Jin Wuli menjadi mengerikan lagi. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mengembun bersama, membuat tubuh Jin Wuli tampak tumbuh beberapa kali lipat. Jin Wuli berkata dengan senyum ganas, di sini, ada kehendak yang ditinggalkan oleh leluhurku. Di sebidang tanah ini, lihat bagaimana kamu bertarung denganku. Ye Chen mendengus, tidak setuju, penyalahgunaan ini bukan milik kekuatan mereka sendiri, berapa lama menurutmu kamu dapat mendukung, cepat atau lambat, kamu juga akan menjadi pecundang. Pecundang, apakah kalian memenuhi syarat untuk mengatakan itu? Jin Wuli meremehkan minuman dingin, tubuh besar itu menghalangi langit dan bergegas. Roh jahat yang kuat meraung, dan momentum Jin Wuli diselimuti. Ye Chen merasakan tekanan dan mengerutkan kening. Seluruh tubuh Ye Chen melonjak di sepanjang jalan, menjalankan Tao Jing. Hukum jalan mengelilingi seluruh tubuh, dan suara jalan bergema di seluruh tubuhnya. Ada kitab suci yang menjalankan kata, Dou, dan kata, Dou, yang besar telah berevolusi dan melayang di atas ibu kota. Semangat bertarung yang kuat menjadi lebih menakutkan, membuat Ye Chen seperti dewa perang yang tak tertandingi, lebih unggul dari langit dan bumi. Hukum negeri dongeng di tubuh Ye Chen juga bersinar, dan hukum negeri dongeng yang diperkuat oleh kehendak negeri dongeng lebih kuat, bersinar di tubuh Ye Chen dan memberikan kekuatan tak terbatas.
Semua persiapan selesai dalam sekejap. Ye Chen, seperti dewa perang, menghadapinya dan melambaikan tinjunya. Di tinjunya, hukum Tao dan hukum negeri dongeng bekerja pada saat yang sama, cukup untuk menghancurkan segalanya. Ye Chen dan Jin Wuli saling bertabrakan secara instan, yang setara dengan dua kekuatan besar dalam benturan, bang, sekali, meledak sepenuhnya, ruang itu tampaknya meledakkan bunga. Dengan pukulan seperti itu, roh jahat yang menyelimuti Jin Wuli dihancurkan sepenuhnya oleh Ye Chen, dan semuanya bubar. Jin Wuli sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak merasakan tubuhnya terbang mundur. Ledakan, Jin Wuli jatuh ke tanah dan membuat lubang besar di reruntuhan. Tubuh besar itu berantakan. Bulu emas itu ditutupi lapisan debu dan kehilangan kilau aslinya. Selain itu, sayap kiri patah dalam satu pukulan, dan tidak mungkin untuk mengangkatnya dan terbang tinggi lagi. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Jin Wuli sama sekali tidak mengerti. Dia menatap Ye Chen dengan kaget, itu terlalu besar untuknya. Hal yang sama juga terjadi pada 9 tingkat gangguan, mengapa kekuatannya sangat berbeda. Dia hampir mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggunakan metode rahasia, tetapi tetap tidak dapat menahan pukulan Ye Chen. Ini merupakan dampak yang sangat besar bagi Jin Wuli yang tak tertandingi. Ini seperti tamparan di wajahnya. Kebanggaan di tulang-tulangnya tidak dapat dilepaskan. Ye Chen berdiri di udara dan menatap Jin Wuli. Sikap Ye Chen membuat Jin Wuli sama sekali tidak dapat diterima. Dia seharusnya memandang rendah orang lain, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya membalikkannya. Apakah itu yang dapat kamu lakukan? Apa yang disebut jenius dari 10 klan iblismu hanyalah sekelompok hewan yang hanya bisa berteriak. Menurut pendapatku, apa yang disebut kesombongan hanyalah semacam lelucon. Ye Chen dengan sinis berkata, bagiku, apa yang disebut jenius digunakan untuk menginjak, tidak, itu seharusnya digunakan untuk makan. Wajah Jin Wuli muram dan dia menggertakkan giginya dan berkata, ini adalah klan iblis. Apakah kamu berani memakanku? Ye Chen menatap Jin Wuli dengan pandangan menghina dan berkata, bagaimana dengan keluarga iblis? Bahkan di depan kalian orang-orang Jinwu, aku berani memakanmu, apalagi di makam Wanyao. Wajah Jin Wuli menjadi takut. Dia menggertakkan giginya dengan erat dan berkata, aku seorang jenius dari negara Jinwu. Bagaimana kau bisa memakanku seperti ini? Mata Jin Wuli menjadi gila. Sebuah kekuatan meledak dalam sekejap, mengguncang bumi dan memercikkan puing-puing. Sebuah suara keras datang, kekuatan teror tiba-tiba meledak, membentuk riak-riak kuat untuk menyebar ke sekeliling. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur, dan dia tahu bahwa Jin Wuli sedang meledakkan dirinya sendiri. Ye Chen mendengus, dan pedang jiwa keluar dari alisnya dan membunuhnya secara langsung. Pada saat ini, Dewa Yuan yang tersisa dari upacara Jinwu yang meledak sendiri sedang bersiap untuk melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka Ye Chen melihat pikirannya dengan jelas. Tidak, Jin Wuli menatap pedang jiwa untuk membunuh, tetapi dia tidak berdaya. Dia tidak mau berteriak. Dewa Yuan tertusuk oleh pedang jiwa dan berangsur-angsur menghilang. Ketika Jin Wuli disapu bersih, tanah leluhur suku Jinwu dipulihkan menjadi damai. Ketika Ye Chen menarik napas, dia menoleh sedikit dan melihat Zhong Chen yang terkejut tidak jauh dari sana. Adegan pertarungan Ye Chen dan Jin Wuli hampir semuanya terlihat oleh Zhong Chen. Kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Ye Chen membuat Zhong Chen merasa terengah-engah. Kekuatan Jin Wuli sangat kuat, kekuatan seperti itu benar-benar langka di 9 lapisan keadaan gangguan. Namun, Ye Chen melenyapkan Jin Wuli dengan begitu mudahnya. Saya khawatir kekuatannya telah mencapai keadaan kebugaran. Menghadapi keheranan Zhong Chen, Ye Chen tidak terkejut. Setelah melihat Zhong Chen, dia menoleh dan tidak terlalu peduli. Zhong Chen menelan ludahnya dan dengan cepat maju dan berkata sambil tersenyum, kakak Ye memiliki kekuatan yang bagus. Saya sangat mengaguminya. Ye Chen berkata dengan ringan, bukan kekuatan saya yang kuat, tetapi emas hitam ini terlalu lemah. Zhong Chen terdiam beberapa saat. Kekuatan seperti itu masih lemah. Kekuatan macam apa yang kuat? Apakah hanya kekuatan lingkungan kebugaran yang dapat dianggap kuat? Untuk memenuhi syarat untuk Perang Dunia Pertama. Saudara Ye, ini adalah tanah leluhur bangsa Jinwu. Tentu saja bukan kebetulan Jin Wuli muncul di sini. Mungkin ada sesuatu yang dapat ditemukan di sini, kata Zhong Chen.
Ketika Ye Chen mendengar Zhong Chen mengatakan ini, dia ingat bahwa ini adalah tanah leluhur bangsa Jinwu. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seharusnya ada beberapa hal baik yang tersisa di sini. Ye Chen melihat ke arah Zhong Chen, lalu berkata sambil tersenyum tipis, Jinwu Li telah mencari di sini selama beberapa waktu. Saya tidak tahu apakah saya telah menemukan sesuatu. Sayangnya, sekarang Jinwu Li telah meledak dan tidak ada yang tersisa. Petik 2. Pasti tidak ada yang ditemukan. Kalau tidak, Jinwu Li akan digunakan dalam perang tadi. Zhong Chen berkata dengan tegas. Mendengar ini, Ye Chen mengangguk dan berkata, mari kita cari secara terpisah. Arti dari kata-kata Ye Chen sangat jelas. Carilah secara terpisah. Jika kamu menemukannya, itu milikmu. Jika aku menemukannya, itu milikku. Tidak seorang pun harus memperhatikan mereka. Zhong Chen bukanlah orang bodoh. Secara alami, dia dapat memahami arti dari kata-kata Ye Chen. Jika Ye Chen tidak ingin dia mencari tanah leluhur bangsa Jinwu, dia tidak dapat menahannya. Bagus. Secara alami, Zhong Chen sangat bersedia untuk setuju. Ye Chen dan Ye Chen pergi ke tempat di mana Jinwu Li muncul sebelumnya. Zhong Chen dan Ye Chen pergi ke arah yang berlawanan, yang juga untuk menghindari kesalahpahaman dan masalah yang tidak perlu. Ye Chen datang ke tempat di mana Jinwu Li muncul, di mana ada lubang besar. Sebenarnya, itu tidak bisa dikatakan sebagai lubang besar, sebaiknya dibiarkan setelah keruntuhan tanpa penutup yang lengkap. Ye Chen masuk. Pintu masuknya tidak besar, hanya sekitar 1 zang. Namun setelah dia masuk, ruang di dalamnya sangat luas. Ye Chen membuat api ungu. Api itu menerangi ruang di sini. Ye Chen menemukan bahwa itu jauh lebih luas dari yang dia kira, seperti istana bawah tanah. Saat ini, lokasi Ye Chen adalah aula utama. Ada beberapa pilar batu di aula, yang masing-masing diukir dengan gagak emas. Di tengah aula, ada patung Jinwu yang sangat besar. Kepala gagak emas ini tampak seperti manusia, melebarkan sayapnya seolah-olah ingin terbang. Ye Chen melihat patung itu dan kemudian melihat sekeliling. Tidak ada tempat khusus lainnya di sekitar. Yang paling istimewa adalah patung Jinwu. Ye Chen memperbesar api ungu dan menerangi seluruh aula. Dia memasuki patung Jinwu. Ada beberapa tulisan tangan yang diukir di platform batu di bagian bawah patung. Tulisan tangan itu sangat jelas dan tidak memudar seiring berjalannya waktu. Nenek moyang bangsa Jinwu. Di bagian atas tulisan tangan ini, sangat jelas siapa patung Jinwu itu, dan kemudian ada banyak catatan tertulis di bawahnya. Ye Chen melihat ke bawah dengan saksama. Tulisan tangan ini mencatat asal-usul klan Jinwu. Setelah membacanya, Ye Chen sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, orang-orang Jinwu begitu besar. Ternyata rumor itu tidak berdasar. Tercatat bahwa orang-orang Jinwu adalah keturunan matahari, dan tanah leluhur yang sebenarnya seharusnya berada di bintang matahari. Kemudian, bintang matahari berubah, dan orang-orang Jinwu datang ke sini. Namun, itu pada periode awal zaman kuno. Itu benar-benar bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari sekarang. Dan ini juga mencerminkan bahwa kelompok etnis Jinwu sudah ada sejak lama dan selalu menjadi ras yang kuat. Selain itu, ada juga hal yang sangat penting yang tercatat di sana, yaitu, ada roh penjaga kuno klan Jinwu. Roh penjaga kuno ini ada ketika klan Jinwu masih berada di bintang matahari, dan telah menjadi penjaga keluarga Jinwu. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat memanggil roh pelindung dari suku Jinwu. Hanya satu suku Jinwu yang dapat mewarisi kemampuan memanggil roh pelindung dalam setiap kehidupan. Dengan kata lain, hanya setelah klan terakhir yang mewarisi darah roh pelindung pemanggil meninggal, klan berikutnya yang menguasai darah roh pelindung pemanggil akan muncul. Dengan cara ini, suku Jinwu selalu dilindungi oleh para pelindung. Namun, pada akhir zaman kuno, warisan darah suku Jinwu semacam itu telah rusak, dan tidak ada seorang pun dengan kemampuan seperti itu dalam satu kehidupan. Tidak dapat dikatakan bahwa itu tidak muncul, tetapi itu belum muncul. Periode kehancuran besar tiba-tiba melanda seluruh dunia iblis dan melibatkan orang-orang Jinwu. Ada banyak kematian dan cedera. Bahkan tanah leluhur hancur. Kemampuan untuk memanggil roh pelindung terputus. Seberapa mengerikan roh pelindung kebangsaan Jinwu? Ye Chen mengerutkan kening. Sulit membayangkan bahwa dia dapat melindungi seluruh kebangsaan Jinwu.
Kekuatan seperti itu setidaknya telah mencapai keadaan kesempurnaan yang hebat. Untungnya, roh pelindung kebangsaan Jinwu hilang. Jika tidak, akan ada ancaman besar, kata jiwa tua itu. Ye Chen menatap patung leluhur kebangsaan Jinwu, dan tiba-tiba terlintas di hatinya sebuah ide yang membuatnya merasa menyeramkan. Kekuatan kebangsaan Jinwu seperti itu diwariskan dari generasi ke generasi, jadi kemampuan semacam ini mungkin tidak akan hilang. Siapa yang memiliki kemampuan seperti itu dalam kehidupan ini? Namun, Ye Chen tidak mengerti bahwa jika Jinwu memiliki roh pelindung yang begitu kuat, maka Jinwu dapat menggantikan naga untuk menjadi penguasa dunia iblis. Sekarang klan Jinwu belum menjadi penguasa dunia iblis, artinya, roh pelindung tidak ada. Apakah ada orang di klan Jinwu yang dapat memanggil dan melindungi roh? Jika demikian, mengapa penjaga tidak muncul? Di mana alasannya? Ye Chen mengerutkan kening dan berpikir. Jiwa tua itu berkata, karena ini adalah semacam warisan darah, ada masalah dalam kekecewaan besar, dan tidak ada satupun yang muncul. Mungkin warisan darah seperti itu ada, tetapi belum terbangun, jadi tidak mungkin untuk memanggil roh pelindung. Jiwa tua itu segera membangunkan Ye Chen. Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa tidak mudah baginya untuk memiliki warisan darah seperti itu. Anugerah terkuat dari kewarganegaraan Jinwu dalam hidup ini mungkin adalah Jinwu Li. Ye Chen tidak melanjutkan, dan matanya menjadi ketakutan. Betapa mengerikannya jika dia memiliki darah untuk memanggil roh pelindung, mewarisi darah yang terbangun, dan memiliki roh pelindung. Jinwu Li adalah orang yang sangat berbahaya. Bila perlu, lebih baik membunuhnya jika terjadi keadaan darurat. Ye Chen memiliki rasa membunuh di matanya. Jika Jinwu Li benar-benar memiliki warisan darah untuk memanggil roh pelindung, maka tingkat terornya mungkin melebihi tingkat teror putra dewa. Ye Chen sekali lagi berubah di aula, dan tidak ada penemuan lain. Ye Chen menatap patung Jinwu yang sangat besar. Ada hukum peri yang berkedip di tinjunya. Dia langsung membombardir patung itu dan mengenai pangkalan tempat karakter itu diukir. Ledakan, patung besar Wurton terlempar keluar dari aula, dan patung itu terguncang oleh waktu. Ye Chen terkejut dan membombardir beberapa tinju terus-menerus, masih tidak dapat menghancurkan pangkalan itu. Benar-benar sulit, pantas saja tidak hancur saat kehancuran besar. Ye Chen langsung menyerah. Karena benda ini sangat sulit, bisa dibilang benda ini bagus. Bagus juga kalau dipakai untuk melawan musuh. Ye Chen mengumpulkan patung emas dan hitam itu dengan tas surga dan bumi milik dewa, lalu bergegas keluar. Dia tidak terus tinggal di klan Jinwu. Pasti tidak ada yang bagus di bagian lain daerah ini, jadi tidak perlu membuang waktu di sini. Ye Chen cepat-cepat pergi, langsung meninggalkan kota. Ye Chen meninggalkan kota dengan kaki depannya, dan cahaya keemasan dengan cepat jatuh di tanah leluhur klan Jinwu. Seorang pemuda berjubah emas berdiri di tanah leluhur klan Jinwu. Pemuda Jin Pao agak mirip dengan Jinwu Li, tetapi alisnya lebih dewasa dan bermartabat daripada Jinwu Li. Temperamen orang itu secara keseluruhan jauh lebih baik daripada Jinwu Li. Berdiri sendirian di sini, ada aura yang sangat besar, yang bisa membuat orang merasakan tekanan yang besar. 7 saudara, alis pemuda itu berkerut rapat, dan dia merasakan bau Jinwu Li, yang penuh dengan bau kematian. Pemuda Jin Pao tidak lain adalah Jinwu Li yang dianggap sebagai salah satu tokoh berbahaya oleh Ye Chen. Jinwu Li adalah anggota generasi muda paling berbakat dari bangsa Jinwu. Di seluruh dunia iblis, Jinwu Li juga ditakuti oleh banyak orang. Bahkan King Long King Tian sedikit takut pada Jinwu Li. Jinwu Li sangat sombong. Semua orang di seluruh dunia iblis tahu bahwa jika generasi muda ingin lebih sombong, itu bukan King Tian, tetapi Jinwu Li. Dari nama Jinwu Li, kita semua tahu temperamennya. Jinwu Li merasakan napas kematian Jinwu Li, wajahnya menjadi sangat dingin, dan amarahnya terus-menerus membara, dan gas yang ganas melonjak, yang hampir melampiaskannya sepenuhnya. Namun, pada saat ini, Zhong Chen bergegas keluar dari bawah tanah bangsa Jinwu. Jinwu Lai tampak dingin dan tidak ragu untuk menangkap Zhong Chen. Ketika Zhong Chen melihat Jinwu Lai, wajahnya berubah drastis, dan pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Namun, jarak antara dirinya dan Jinwu Li terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa Jinwu Li dapat menghancurkan Zhong Chen. Di bawah aura kuat Jinwu Li, Zhong Chen merasakan tekanan yang besar, dan bahkan berlari tanpa keberanian itu.
Siapa yang membunuh ketujuh saudaraku, Jin Wuli? Jin Wuli langsung muncul di depan Clock Morning, pupil Clock Morning mengecil, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tidak dapat menahan gemetar. Dalam menghadapi keberadaan yang mengerikan seperti itu, Zhong Chen merasa bahwa dirinya begitu kecil, dan sedikit rasa superioritas di dalam hatinya telah hilang. "Ya, Ye Chen," kata Zhong Chen dengan gemetar. Niat membunuh melonjak di mata Jin Wuli, dan telapak tangannya melesat, kepala Zhong Chen langsung meledak, dan dia benar-benar hancur. "Ye Chen!" Jin Wuli menggertakkan giginya, dan dua kata itu hampir terjepit dari giginya. Setelah kemarahan Jin Wuli membara, dia sekarang mengesampingkan balas dendamnya. Dia datang ke sini dan memiliki hal-hal penting. Jadi dia segera mulai mencarinya di tanah leluhur orang-orang Jinwu. Akhirnya, Jin Wuli menemukan pintu masuk dan bergegas masuk. Setelah Jin Wuli memasuki aula, dia melihat sekeliling aula, dan kemudian mencari sesuatu di aula, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Setelah menemukan sekeliling, tidak ada yang ditemukan. Jin Wuli tampak dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan menyadari bahwa apa yang dia cari telah diambil oleh orang-orang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ke langit. Setelah Jin Wuli bergegas keluar dari tanah leluhur orang-orang Jinwu, dia berdiri di udara, dan tampak dingin. Dia tahu di dalam hatinya siapa yang mengambil apa yang dia inginkan. Hal ini sangat penting baginya. Hal ini berhubungan dengan seluruh orang Jinwu. Jika mereka tidak menemukannya kembali, mereka akan menjadi pucat pasi. "Ye Chen, aku akan menghancurkanmu 8 potong saat aku menemukanmu." Jin Wuli menggertakkan giginya dan memotong giginya. Ye Chen bersin, dia menggosok hidungnya, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah orang di belakangku itu mengucapkan kata-kata buruk? Diperkirakan ada lebih banyak orang yang mengatakanmu buruk. Jiwa tua itu tersenyum dengan cara yang lucu. Wajah Ye Chen berkerut hitam, berkata, apakah aku tidak melihatnya? Bahkan jika kamu menarik orang untuk menyukainya lagi, kamu adalah yang paling dibenci dan paling tidak terlihat oleh mereka yang membencimu. Jiwa itu tertawa. Ye Chen menyentuh dagunya dan membuat ekspresi refleksi, dan menganggukkan kepala, sepertinya ada banyak orang yang telah aku sakiti. Sepertinya masih ada beberapa musuh yang akan disiapkan nanti, dan tidak terlalu sedikit yang akan terlihat. Ye Chen berkeliaran di kuburan Wandemon tanpa tujuan. Dalam perjalanan ini, dia bertemu dengan banyak roh jahat dan roh jahat Yin. Dapat dikatakan bahwa keberadaan seperti itu tidak terhitung banyaknya. Dari sini dapat dibayangkan, pada periode kehancuran besar, berapa banyak orang di makam Wandemon yang jatuh di sini. Di antara tubuh-tubuh jahat ini, tidak hanya keluarga iblis, tetapi juga manusia, iblis, hantu, dan para dewa, semuanya ada. Beberapa roh jahat sangat mengerikan dan sulit dihadapi. Ye Chen bertemu satu-satunya bagian untuk melarikan diri. Keberadaan semacam ini yang Ye Chen temui 2 kali, keduanya hanya bisa melarikan diri, jika tidak, mereka pasti akan dibunuh. Perbedaan kekuatan terlalu besar untuk dilawan sama sekali. Di makam iblis tongkat, sudah 3 hari berlalu. Dalam 3 hari, Ye Chen telah pergi ke banyak tempat, dan telah mengalami lusinan pertempuran besar, yang sebagian besar adalah bertarung dengan mayat jahat. Dunia ini terlalu besar, dan Ye merasa bahwa dia hanya pergi ke sudut langsung ini dalam 3 hari. Aku tidak tahu apakah potongan-potongan daftar itu terletak di sudut itu. Ye Chen duduk di atas batu besar dan bergumam pada dirinya sendiri. Alasan mengapa dia mendapatkan pecahan daftar dewa terakhir kali adalah keberuntungan dalam pandangannya. Jika bukan karena Tuo Bani Yufei, pecahan daftar itu tidak mungkin menjadi miliknya. Potongan-potongan daftar segel dewa yang terfragmentasi itu langka. Siapapun ingin mendapatkannya. Dia tidak tahu apakah seseorang dapat memiliki 2 potong. Jadi kali ini, siapa yang akan menghabiskan bunga dan siapa yang tidak tahu, hanya bisa beruntung. Ye Chen berdiri dari batu besar, meregangkan pinggang malas, meraba seluruh tubuhnya, dia menarik napas, menghadap matahari terbit. Ye Chen merasakan perjalanan hari baru dimulai lagi. Ye Chengang baru saja bersiap untuk pergi, tiba-tiba sebuah sosok baru saja lewat di sini, dalam pandangan yang tidak sengaja, waktu berhenti. Ye Chen juga memperhatikan pria itu, 2 orang 4 mata saling berhadapan, mata semuanya terkejut. Tetapi mengikuti dengan saksama, keterkejutan di mata pihak lain,
berubah menjadi kemarahan, bahkan membunuh. Ye Chen terkejut karena warnanya tidak berubah. Orang-orang yang muncul di depannya bukanlah orang lain, dan itu adalah putra Kaisar Tian, yang dipenjara oleh orang-orang iblis di kerajaan iblis sebelumnya. Kaisar Tian, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kudengar kau pergi untuk menantang putra iblis. Akhirnya, kau dipenjara oleh iblis. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu sekarang. Sungguh menakjubkan. Ye Chen menatap mata Kaisar, penuh dengan niat membunuh, dengan senyum tipis. Kaisar mendengar kata-kata Ye Chen, matanya menjadi lebih dingin, dan masalah dipenjara oleh keluarga iblis adalah salah satu hal yang paling memalukan dalam hidupnya, noda di jalannya yang kuat, dan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Setelah mewarisi warisan Raja Naga, dia sangat tertarik untuk mencari iblis. Iblis membenci tantangannya dan membencinya sama sekali. Ini membuatnya merasa paling malu. Dia harus bertarung melawan iblis. Iblis mengancam akan menginjak Kaisar dan memberitahu dia betapa konyolnya dia dan betapa dia ingin menjadi badut. Namun, selama pertempuran berlangsung, keduanya bertarung dengan sangat sengit. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Kaisar membuat iblis merasa sangat terkejut. Akhirnya, Kaisar tampaknya berada di atas angin. Orang kuat dari klan iblis melihat pertempuran itu, dan demi reputasi klan iblis, ia memaksakan diri dan menahan Kaisar. Kali ini, jika bukan karena mengejar ketertinggalan kali ini, iblis tidak akan melepaskannya. Selain itu, ada syarat untuk melepaskannya, tetapi Kaisar Iblis itu membayar mahal. Sekarang Kaisar Surga membenci orang-orang yang berbicara tentang dirinya yang dipenjara oleh Iblis. Oleh karena itu, ketika Ye Chen mengatakan ini, wajah Kaisar menjadi sangat muram dan niat membunuhnya semakin kuat. Kamu harus membayar untuk apa yang baru saja kamu katakan. Saat Kaisar berbicara, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki jahat, dan 9 naga meledak dalam sekejap, mengelilingi seluruh tubuhnya, memancarkan napas yang mengerikan. Napas. Kaisar sangat kuat, dan dia telah mewarisi warisan Kaisar Sihir Kowloon. Meskipun dia berada di alam yang sama dengan Ye Chen, kekuatan bertarungnya sulit dibayangkan. Bayar harganya. Ye Chen mencibir dan berkata, tidakkah kau tahu apa yang kumiliki? Jika aku tidak mengurusnya di kota kejahatan, apakah kau pikir kau bisa memaksaku melakukan itu? Meskipun Kaisar itu mengerikan, Ye Chen sama sekali tidak takut. Mungkin beberapa musuh klan Ye Chen takut melakukannya. Namun, dia menghadapi iblis, dengan cahaya kepercayaan dirinya yang tak tertandingi. Terlebih lagi, sekarang dia berada di level yang sama dengan Kaisar, tidak perlu takut padanya. Apapun yang kau miliki, kau akan mati hari ini. Kaisar Surga meremehkan jalan dengung dingin. Jelas, Kaisar tampaknya tidak tahu bahwa Ye Chen adalah orang yang memiliki cahaya, jadi dia tidak pergi ke arah manapun. Ye Chen berkata sambil tersenyum, benarkah? Kalau begitu kau akan mencobanya. Petik 2. Seluruh tubuh Ye Chen ditutupi dengan lapisan cahaya suci, dan seluruh orang bermandikan cahaya suci dan menjadi suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Napas suci melonjak, dan wajah Kaisar berubah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Ye Chen. Apakah kamu yang memiliki cahaya? Wajah Kaisar menjadi ngeri dan menjadi sangat berhati-hati. Ye Chen berkata, pada awalnya, kamu tidak terkalahkan, dan kekuatanmu jauh lebih tinggi dariku. Kamu dapat menekanku, tetapi sekarang kita berada di alam yang sama. Hari ini, kamu harus membayar harganya. Begitu mata Kaisar berubah, cahaya suci benar-benar menahan iblis. Jika dia mulai bertarung dengan Ye Chen sekarang, dia pasti akan ditekan oleh cahaya suci. Pada saat itu, dia akan jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Memikirkan pro dan kontra ini, sang Kaisar tidak memiliki dorongan hati. Dia menahan amarahnya dan berkata, jangan berpuas diri. Aku akan membiarkanmu mengembalikan akun ini cepat atau lambat. Jangan cepat atau lambat, hari ini saja, kita harus membuat kesepahaman. Di mana Ye Chen akan menunggu. Di masa depan, sekarang setelah dia bertemu dengannya, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Wajah Kaisar berubah dan dia segera berbalik dan melarikan diri sebelum Ye Chen memainkan cahaya suci. Ye Chen mendengus dingin dan mendesak jimat angin. Dengan bantuan angin, dia mempercepat untuk mengejarnya. Kecepatannya sangat mengerikan. Dalam sekejap,
dia mengejar kaisar dan menghalangi jalannya. Begitu wajah kaisar berubah, kemarahan muncul di hatinya. Dia adalah pria paling berbakat di dunia manusia dan iblis, dan mewarisi warisan kaisar sihir Kowloon. Sekarang dia berada dalam kekacauan seperti itu di depan sebuah keluarga. Ini benar-benar memalukan. Sungguh mengherankan betapa sombongnya dirimu dulu. Apakah kamu telah dikurung oleh iblis untuk sementara waktu, dan apakah mereka telah dihaluskan? Ye Chen mencibir. Kaisar menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Diamlah. Bahkan jika kamu memiliki cahaya hari ini, aku akan membunuhmu untuk melampiaskan kebencianku." Kalau begitu, ayo. Ye Chen mengangkat mulutnya dan mengumpulkan cahaya suci. Kali ini, dia ingin membunuh kaisar yang tak tertandingi itu dengan kekuatannya yang sebenarnya, sehingga kaisar tahu bahwa dia hanyalah pecundang. Melihat cahaya suci Ye Chen, Tian Huangzi tahu bahwa Ye Chen tidak ingin menggunakan cahaya suci, tetapi ingin melawannya dengan kekuatannya sendiri. Dia merasa sedikit lega dan sangat marah, yang sebenarnya merupakan semacam penghinaan baginya. Ini untuk membuktikan bahwa dia telah berdiri di ketinggian yang sama dengannya, dan dia dapat memiliki kemampuan untuk bertarung dengannya tanpa bantuan kekuatan eksternal. Dulu di tangannya yang lemah seperti semut, sekarang muncul di depannya dengan sikap seperti itu. Hati kaisar meluap dengan amarah, ia ingin memperbaiki namanya, ia ingin menghapus rasa malunya sendiri. Kau akan membayar harga yang menyakitkan untuk perilakumu seperti ini. Aku akan menginjak-injakmu di bawah kakimu dan menjadi genangan darah dan tulang di jalan orang kuatku. Mata kaisar dingin, hampir setiap kata terucap. Kaisar harus memperbaiki namanya, memenangkan kembali harga dirinya, dan menghapus semua penghinaan sebelumnya. Dia ingin mengikuti jalan darah dan mencucinya dengan darah dari bakat yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar ini, Ye Chen tertawa dan berkata, "Siapa darah dan tulang? Aku akan melakukannya untukmu." Mata kaisar penuh dengan rasa percaya diri. Tampaknya kaisar yang sombong dan angkuh itu telah kembali. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi dan lihat seberapa kuat warisanmu dari Kowloon." Seluruh tubuh kaisar penuh dengan roh jahat, dan 9 naga bergegas keluar dalam sekejap, mengelilingi seluruh tubuhnya. Niat membunuh yang ganas meledak dan bergegas ke Ye Chen dalam sekejap. 9 naga meraung dengan kagum dan kuat. Napas Ye Chen mencapai puncaknya dalam sekejap, dan metode pertempuran suci berkembang. Semangat bertarung yang kuat menyelimuti seluruh orang, dan seluruh orang menjadi sangat bersemangat. Ye Chen menyerangnya, melambaikan tinjunya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Patung-patung itu berlari kencang ke depan. Di belakangnya, seekor gajah dewa yang besar dan tak tertandingi muncul, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pada saat ini, dia dan gambar dewa menyatu menjadi satu, dan kekuatan yang dahsyat meledak ke dalam ruang, dan ruang itu mengguncang serangkaian riak yang mengerikan. Ye Chen telah mempraktikkan keterampilan surgawi gambar dewa secara ekstrim. Pada level ini, dia hampir dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya dan meledakkan kekuatan ratusan juta benda. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ye Chen dan Ji Ulong saling bertabrakan. Kedua kekuatan itu sama-sama hegemonik. Mereka pecah dalam sekejap. Riak-riak yang kuat menghantam di sekitar. Ye Chen dan Tian Huangzi keduanya mundur. Setelah Ye Chen berdiri teguh, dia melangkah maju dengan tangannya yang terus berkembang untuk menghasilkan Tao Jing. 3.000 jalan antara surga dan bumi melonjak, dan prinsip-prinsip Tao diterapkan ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, momentum seluruh orang menjadi sangat kuat dan misterius. Tangan Ye Chen berevolusi dan membuat formula. Jalan surga dan bumi bergerak dengan keinginannya. Tangannya terentang, mengambil jalan sebagai akarnya, mengembangkan semua hal di surga dan bumi. Kekuatan misterius dan misterius melonjak di antara surga dan bumi, dan menyatu dengan surga dan bumi. Dia tidak bisa menangkap tetapi merasakan kekuatannya. Tao melahirkan 1, kehidupan melahirkan 2, 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan semua hal. Ye Chen meraung, tangannya terus berkembang, hukum jalan seperti sungai yang panjang, melonjak, menyatu menjadi lautan hukum, membentuk dunia yang tak terbatas. Alis kaisar tenggelam, dan dia merasakan kengerian dari pengerahan kekuatan Ye Chen ini. Hatinya sepertinya telah menekan batu, sangat berat. Kaisar meraung, tatapan matanya tiba-tiba menjadi dingin,
dan keyakinan kuat di hatinya bangkit kembali. Ki jahat yang mengerikan berubah menjadi lautan untuk bersaing dengan lautan hukum Ye Chen. Kaisar surga bergegas ke Ye Chen tanpa rasa takut, dan kekuatan agung membunuhnya. Dia perkasa dan ingin menghancurkan Ye Chen. Hukum Ye Chen tersapu keluar dari laut, membentuk serangkaian penglihatan. Dua kekuatan yang kuat saling menghancurkan, terus-menerus aus, seluruh dunia bergejolak. Ye Chen terus-menerus menjepit segel dengan kedua tangan, dan memadatkan aturan di tangannya. Tangan kirinya adalah matahari, dan tangan kanannya adalah bulan. Matahari dan bulan berputar, bersinar terang, dan dia melesat ke arah kaisar. Rambut hitam kaisar menari-nari di sekujur tubuhnya, pakaian dan jubahnya berburu, tangannya terus-menerus mengubah sidik jarinya, dan dia meraung, Jiulongyin. Langit dan bumi berubah, dan ada ribuan kesedihan. Setelah beberapa saat, nyanyian naga bergema di langit. Nyanyian naga semacam ini memiliki kekuatan sihir. Ki ajaib bergulung-gulung dan langit serta bumi berubah warna. Sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menyelimutinya, seperti kiamat, memberi orang-orang tekanan yang sangat berat. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti alam. Ye Chen meraung dan tangannya terus berevolusi, membentuk diagram 8 diagram yang besar. Dalam diagram 8 diagram, semua hal dari langit dan bumi terus-menerus diturunkan dan dihancurkan, membentuk visi jalan surga dan alam. 8 diagram besar diselimuti langit, dan jalan yang tak terhitung jumlahnya tersapu bersih. Suara langit jalan bergemuruh, dan seluruh dunia berguncang. Suara surga dan suara naga saling bersahutan. Tangan Ye Chen terus berevolusi lagi, dan prinsip-prinsip jalan dengan cepat terkumpul bersama. Ye Chen berteriak, jalan itu tak terbatas. Ye Chen meledakkan banyak hukum jalan agung, dan seluruh dunia diselimuti oleh hukum jalan. Hukum jalan yang kuat menghancurkan segalanya. Semua serangan putra kaisar hancur total dalam sekejap. Seluruh tubuh kaisar mundur dan menatap Ye Chen dengan ekspresi tidak percaya. Kekuatan Ye Chen jauh melampaui imajinasinya. Awalnya, dia bisa dengan mudah menghancurkan Ye Chen, tetapi sekarang Ye Chen telah berdiri sejajar dengannya. Sudah berapa tahun, ini sulit diterima kaisar, dia harus menginjak kaki Ye Chen, menginjak darah dan tulang Ye Chen untuk membuktikan kekuatannya. Kaisar meledak dalam kemarahan dan membunuh Ye Chen dengan rune yang kuat di tinjunya. Ye Chen mendengus dingin, dan hukum abadi di tubuhnya bersinar dengan cahaya, dan kekuatannya yang dahsyat terkumpul dalam tinjunya, boom. Ye Chen juga mengepalkan tinjunya dan bertabrakan dengan sang kaisar. Keduanya sangat kuat. Pada saat tabrakan, riak kekuatan penghancur muncul. Ye Chen mengucapkan kata, "Dou," dan sebuah kata besar muncul. Napas Ye Chen tiba-tiba meningkat dan berubah menjadi dewa perang. Dia memiliki momentum yang tak terkalahkan dan lebih unggul dari langit dan bumi. Momentum seperti itu keluar dengan cepat, Kaisar Zidun sekali lagi merasakan tekanan besar, ditekan oleh momentum Ye Chen. Kata, "Dou," terbang keluar, dan kekuatan agung menekannya. Kaisar meraung, rambut hitamnya menari-nari liar, dan matanya menunjukkan ekspresi gila. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya ajaib, dan rune yang kuat mengalir di sekujur tubuhnya. Napas seluruh orang juga naik. Akhir dari Kowloon, mulut kaisar mengeluarkan 4 kata, yang masing-masing seberat 1 juta. Ketika keempat kata ini keluar, ledakan nyanyian naga datang. 9 naga ajaib keluar dari cahaya ajaib, memancarkan momentum yang kuat dan mendominasi, dan langsung menghancurkan mereka. Ye Chen membuka 9 tingkatan larangan ilahi, dan prinsip negeri dongeng mencapai puncaknya dan mengembun di kepalan tangannya. Kata, "Dou," tergantung di atas kepalanya, memancarkan semangat pertempuran yang tak terkalahkan. Ye Chen mengayunkan tinjunya dan meluncurkan 9 tinju. 9 tinju itu terbunuh dalam sekejap mata. 9 gelombang berat datang satu demi satu, dan dalam sekejap mereka bertabrakan dengan 9 naga ajaib. Ledakan. Naga iblis 9 hari itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan kekuatan yang kuat dan mendominasi menyapu. Kedua kekuatan itu sangat kuat, dan seluruh ruang terus-menerus berguncang di bawah ledakan kekuatan yang kuat ini. Ye Chen pada saat ini, masih selangkah lebih maju, perang yang tak terkalahkan akan ditekan, momentum kaisar untuk ditekan. Wajah kaisar itu menakjubkan dan meraung.
Dia mengambil langkah pada saat yang sama. Dia ingin bersaing dengan Ye Chen. Kata Dou memercikkan rasa perang yang kuat di kepala Ye Chen. Pada saat yang sama, 3.000 jalan melonjak pada saat yang sama, dan momentum kaisar tidak dapat dibalikkan sama sekali dan dihancurkan sampai mati. Bang! 9 tinju naga ajaib Jiutian dan Ye Chen hancur dalam sekejap, dan kekuatan teror meledak. Ye Chen dan putra kaisar keduanya mundur. Meskipun dia mundur, momentum Ye Chen tidak berubah. Dia menghancurkan kaisar sampai mati. Kaisar sangat marah dan melolong, mencoba menerobos penindasan Ye Chen. Pada saat ini, telapak tangan besar Ye Chen menekan ke bawah, seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas, dan napas kehancuran menyelimuti. Mata kaisar sangat menakjubkan, dan aliran darah mengalir deras. Kekuatan yang kuat keluar, dan langit serta bumi berguncang. Ye Chen minum, darah yang sama, sekali lagi ditekan ke bawah, darah kaisar ditekan, seluruh tubuh kaisar terbang keluar, tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Kaisar mengatupkan giginya, dan matanya penuh dengan kegilaan dan kemarahan. Dia meraung dan bergegas ke Ye Chen lagi. Seluruh kekuatan tubuhnya meledak hingga ekstrim dan membunuh Ye Chen. Ye Chen berhadapan dan maju, dua orang bertabrakan dalam sekejap, kekuatan yang kuat terus-menerus meletus, Ye Chen mengayunkan tinju ganda, bahkan berbalik untuk membunuh. Berkat hukum abadi dan kata, Dou, membuatnya tak terkalahkan. Puff! Ye Chen memukul kaisar dengan pukulan. Kaisar terbang keluar, tetapi dia meraung dan membunuh Ye Chen lagi. Keduanya bertarung dengan sengit sekali lagi, tetapi momentum kaisar benar-benar ditekan. Meskipun serangannya kuat, tidak ada ancaman besar di depan Ye Chen saat ini. Bang! Tubuh kaisar diledakkan lagi oleh Ye Chen, dan menghantam reruntuhan dengan keras, membuat lubang besar. Wow! Kaisar memuntahkan beberapa suap darah. Kekuatannya hampir habis, dan dia tidak dapat bersaing dengan Ye Chen lagi. Ye Chen menatap kaisar dengan acuh tak acuh dan berkata, kamulah yang menjadi darah dan tulang, bukan aku. Aku tidak berdamai. Aku pangeran surga. Aku orang paling berbakat di dunia iblis. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Aku tidak berdamai. Kaisar meraung, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Ketika dia bertarung dengan iblis, iblis itu akan ditekan. Jika bukan karena tangan kuat klan iblis, dia tidak akan dipenjara selama beberapa tahun. Tahun-tahun ini adalah buang-buang waktu, wilayahnya belum banyak berkembang, yang mengarah ke masa kini belum menembus lingkungan kebugaran. Ada orang yang lebih berbakat. Bisakah bakatmu melampaui putra dewa dan iblis? Bisakah itu lebih baik daripada putra Tuhan? Bisakah lebih baik daripada putra rakyat kita? Ye Chen mencibir dan berkata, di dunia jenius ini, siapa kamu? Kaisar mengepalkan tinjunya dengan erat, tetapi Ye Chen berkata bahwa harga dirinya yang satu-satunya begitu tidak berharga. Dia berkata dengan marah, jika aku tidak dipenjara dalam beberapa tahun terakhir, sekarang kamu masih menjadi pengganggu di hadapanku. Aku benci itu.